Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita gali lebih dalam yuk hikmah-hikmah dari kitab Al-Hikam, khususnya bab ke-24 ya, dari sumber yang Anda bagikan. Betul. Fokusnya nih, kita mau bongkar apa sih kenikmatan sejati itu, terus gimana cara kitab ini memandang ujian hidup, gitu ya. Dan juga soal ilmu ya. Ilmu yang kayak gimana sih yang beneran bermanfaat? Nah, itu dia. Siap ya kita bedah bareng. Siap. Tujuannya kan biar kita bisa narik benang merahnya nih. Benang merah antara apa? Antara kondisi batin kita, realitas dunia di luar sana, sama kedekatan kita sama Sang Pencipta. Gimana semua itu nyambung menurut kitab ini? Oke, menarik banget. Kita mulai dari dasarnya dulu kali ya, soal nikmat dan derita. Boleh. Di Hikmah 216 itu kan langsung to the point banget ya. Kenikmatan ruhani sejati, intinya cuma satu. Menyaksikan dan dekat sama Allah. Sesederhana itu tapi ya dalam banget maknanya. Dalam, ya. Kedengarannya simple, tapi implikasinya itu loh. Banget. Karena kebalikannya juga sama kuatnya. Penderitaan sejati itu ya akarnya cuma satu, hijab. Hijab, maksudnya penghalang gitu ya. Ia penghalang antara batin kita sama Allah. Jadi bukan soal kondisi luarnya aja. Kehilangan, sakit, kecewa, itu semua bisa jadi cuma gejala. Akarnya ya keterpisahan batin itu. Wah, ini beda ya sama cara kita biasa mikir soal penderitaan. Beda. Makanya kenikmatan duniawi itu disebut sementara. Bahkan disamain kayak kenikmatan hewan. Kenapa gitu? Ya karena nggak nyentuh esensi kedekatan sama Allah tadi. Cuma di permukaan aja. Oke, paham. Nah, kalau gitu, kenapa hati kita kadang masih suka resah, sedih? Di Hikmah 217 kan disinggung tuh. Pertanyaan bagus. Kitab ini jawabnya lugas sih. Keresahan itu muncul ya karena pandangan batin kita ke Allah itu belum jernih sepenuhnya. Masih ada hijab tadi. Masih ada penghalang itu. Logikanya gini deh, kalau Anda udah benar-benar merasa deket banget sama Sang Kekasih, sama Allah, Iya. masa iya sih masih bisa sedih banget gara-gara kehilangan sesuatu selain Dia? Kan fokus ke kekasih aja udah cukup buat ngilangin duka lain, gitu kan? Masuk akal, masuk akal. Terus ada konsep menarik nih di Hikmah 218 soal kesempurnaan nikmat. Oh iya, yang soal cukup itu ya? Betul. Bukan soal berlimpah ruah, tapi justru pas Allah kasih rezeki yang cukup. Cukup buat taat, nggak kurang, tapi juga nggak kebanyakan sampai bikin lupa diri. Dan sekaligus Allah mencegah kita dari hal-hal yang bikin lepas kendali. Definisi cukup yang unik emang. Unik banget. Dan ini nyambung ke kunci bahagia di Hikmah 219 ya. Nyambung banget. Semakin sedikit hal duniawi yang bisa bikin Anda senang banget kalau punya, Otomatis. semakin sedikit juga yang bisa bikin Anda sedih banget kalau kehilangan. Kuncinya di keterikatan hati kita. Makin longgar ikatannya ke selain Allah, Makin stabil bahagianya gitu ya. kurang lebih begitu. Jadi nggak gampang goyah sama kondisi luar. Nah, ngomongin soal dunia nih. Gimana kitab ini ngajarin kita mandang status sosial, kekayaan, jabatan gitu. Hikmah 220 sampai 223 kayaknya tajam banget bahas ini. Tajem, iya. Intinya sih jangan silau. Jangan gampang terpesona. Kenapa? Karena semua itu fana, nggak abadi. Seringnya manis di depan, pahit di belakang. Terus kedudukan yang sejati itu apa dong? Yang dari Allah, merasa cukup sama Dia, ma'rifat kenal Allah secara mendalam, terus bisa berpaling dari selain Dia. Itu kedudukan yang langgeng. Bahkan di Hikmah 222, dibilang dunia ini sengaja dibikin banyak masalah, banyak perubahan. Betul. Biar kita nggak terlalu nyaman, nggak terlalu nempel, biar akhirnya mau balik ke Allah. Sampai di Hikmah 223 dibilang kalau merasakan pahitnya dunia itu justru cara Allah bantu kita lepas ya. Iya, kayak obat gitu. Kadang nasihat aja nggak cukup kan, perlu dicolek sama kenyataan pahit biar sadar. Kuat banget ya perspektifnya soal kesulitan hidup. Bener. Nah, ini nyambung soal ilmu nih. Ilmu yang kayak gimana sih yang beneran manfaat menurut Hikmah 224 dan 225? Jelas bukan cuma hafalan di kepala ya. Bukan sekedar tahu banyak itu ya. Jadi apa kriterianya? Kriterianya, ilmu itu cahayanya harus nembus ke hati. Nembus ke hati. Maksudnya? Ia bisa nyingkap goflah kelalaian kita. Bikin kita jadi sadar gitu. Dan yang paling krusial, Apa tuh? harus melahirkan khosyah. Khosyah. Itu apa? Semacam merasa gentar, takzim, kagum, hormat yang dalam gitu ke Allah.
ada rasa segan. Oh, jadi bukan cuma tahu, tapi juga merasakan keagungannya ya? Tepat. Tanpa khasyah ini, kata hikmah 225, ilmu malah bisa jadi beban, jadi bumerang. Wah, ini penting banget. Nah, terus gimana kalau soal interaksi sama orang lain? Kan sering tuh kita sakit hati dicela atau ngerasa nggak dianggap. Iya, itu manusiawi banget ya. Hikmah 226 dan 227 kasih arahan bagus nih. Gimana tuh arahannya? Arahannya, kembali ke ilmu Allah tentang diri kita, maksudnya ke pengetahuan Allah. Coba tanya diri sendiri, penilaian Allah aja emang belum cukup buat kamu? Jelek banget ya pertanyaannya. Haha, iya. Kalau kita masih gampang goyah sama omongan orang, itu tandanya kita belum benar-benar merasa cukup sama pandangan Allah. Dan kata kitab ini, itu musibah yang lebih gede loh. Lebih gede dari celahan orang itu sendiri. Iya. Terus gangguan dari makhluk lain di Hikmah 227 itu juga dilihat sebagai cara Allah biar kita nggak terlalu nyaman sama mereka. Biar nggak nyender ke mereka. Jadi didorong buat nyender ke Allah aja. Betul, hanya kepadanya. Nah, bagian terakhir nih, ini lumayan bikin kaget sih. Hikmah 228 sama 229. Soal apa tuh? Soal musuh kita. Setan dan hawa nafsu. Oh iya, biasanya kan dilihatnya negatif banget ya. Nah, di sini ada sudut pandang lain. Allah jadiin setan musuh kita, hikmah 228, itu justru biar kita yang ngerasa lemah ini Jadi gimana? jadi terdorong buat nyari perlindungan ke siapa? Ya ke Allah. Jadi ada hikmahnya juga ya. Ada. Terus hawa nafsu, hikmah 229, yang biasanya narik kita ke bawah, ke dunia, itu fungsinya biar kita jadi terpacu buat terus berjuang, naik. Berjuang naik menuju Allah. Iya, menghadap Allah. Jadi, keduanya itu kalau kita paham hikmahnya, bisa jadi kayak alat bantu tersembunyi. Pendorong kita biar makin dekat sama Allah, nikmat dalam ujian gitu. Luar biasa ya. Jadi kalau kita rangkum nih, obrolan kita kali ini intinya soal pergeseran fokus ya. Pergeseran fokus yang radikal bisa dibilang. Dari yang tadinya fokus keluar ke penilaian orang, kenikmatan yang naik turun. Jadi fokus ke dalam, ke hubungan batin yang kuat sama Allah. Itu sumber kebahagiaan yang sejati, yang stabil. Dan semua ujian, gangguan, bahkan musuh kayak setan dan nafsu itu Bisa dilihat sebagai mekanisme dari Allah buat memurnikan hati kita. Biar arahnya lurus terus ke Dia. Oke, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Silakan. Kalau memang gangguan dunia dan tarikan nafsu, itu bisa jadi cara Allah nyolek kita biar ingat Dia lagi, biar balik lagi ke Dia. Gimana ya caranya kita bisa mulai ngubah respons kita? Respons terhadap kesulitan dan godaan sehari-hari itu ya. Iya, mungkin nggak lagi lihat itu cuma sebagai beban gitu, tapi sebagai panggilan halus untuk kembali pulang kepadanya. Coba direnungkan ya.